Hai, selamat pagi, Tajahal. Bagaimana kabar kalian? Ya, tetap sehat dan tetap semangat ya. Salam sehat dan salam semangat. Nah, hari ini di hari Jumat, di tanggal 4 September tahun 2020, kita akan kembali belajar melalui video pembelajaran ya. Jumpe lemah. Hala, oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita belajar tematik di tema 3 berjudul tentang tokoh dan penemuannya. Nah, kita sedang belajar di subtema 2 berjudul penemuan dan manfaatnya. Nah, kali ini di video ini kita akan belajar pembelajaran 5 sampai 6. Nah, dalam video ini di akhir video nanti Lausa akan berikan penilaian KI 3 yaitu di latihan soal subtema 2 ya. Nah, nanti setelah dikerjakan tolong segera dikirim ke Lause supaya Lause bisa nilai. Mimpai loh mas? Mimpai ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Untuk muatan IPS menjelaskan pengaruh perkembangan komputer dalam kehidupan. Muatan SBDP memainkan interval nada melalui alat musik. Bahasa Indonesia menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan. Selanjutnya yang terakhir PPKN mengidentifikasi manfaat dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita dengan muatan IPS. IPS kalian bisa buka bukunya di halaman 184 berjudul tentang pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Komputer juga bisa jadi alat elektronik untuk komunikasi, seperti contoh surat elektronik dan media sosial. Nah, berikut ini adalah contoh elektronik yang kita bisa buat. Itu surat elektroniknya berupa email ya. Email itu ada di Yahoo kita dapatkan dari Google. Oke? Nah, contohnya yang lain, contoh media sosial. Nah, contoh media sosial sekarang banyak. Ada YouTube, lalu Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Oke, siapa penemu komputer pertama kali? Ya, penemu komputer yaitu adalah Charles Babbage. Babbage menemukan mesin hitung yaitu komputer otomatis, dan Babbage karena penemuannya itu Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Itu adalah seorang Charles Babbage ya. Nah, komputer berpengaruh dalam bidang pendidikan. Mengapa? Karena dia mempermudah dan menunjang pembelajaran di sekolah. Dia memperdalam pengetahuan melalui komputer. Nah, komputer juga melakukan perubahan dalam masyarakat. Contohnya mengirim surat melalui email, penjualan barang melalui online, menyimpan data berupa dokumen, foto, audio maupun video ya. Oke, di sini ada soal-soal yang akan kita kerjakan. Soal yang pertama adalah perubahan apa yang dibawa oleh Charles Babbage? Ya, masyarakat lebih mudah saling mengirim melalui surat elektronik yang disebut dengan surel atau email, dan masyarakat dapat membeli barang yang ingin dibeli tanpa harus datang langsung ke pasar. Nomor 2, apakah kamu juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh penemuan Charles Babbage? Ya, kita mengalami perubahannya ya. Alasannya kalian boleh berbeda dengan yang Lause buat. Alasan yang Lause buat itu adalah komputer sebagai sarana pembelajaran dalam pendidikan.
Selanjutnya nomor 3, bagaimana pengaruh komputer terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah? Jelaskan. Ya, adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuan melalui komputer. Yang keempat, andaikan tahun ini pemerintah menyelenggarakan ujian nasional melalui komputer, kamu akan mengikuti ujian nasional tersebut. Apa rencanamu untuk menghadapi perubahan tersebut? Ya, kita harus mempersiapkan diri dengan belajar soal-soal ujian dengan menggunakan komputer. Lebih banyak lagi cari soal-soal UN-nya di komputer ya. Oke, kita lanjut dengan soal kelima. Tuliskan 5 contoh dampak positif dan dampak negatif menggunakan komputer dalam bidang pendidikan. Nah, di sini Lause sudah buat kolom. Kolomnya itu adalah contoh dampak positif dan contoh dampak negatif. Kita mulai dengan contoh dampak positif terlebih dahulu ya. Mempermudah untuk mencari bahan informasi. Kemampuan belajar siswa dapat meningkat. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas. Materi pembelajaran dapat disampaikan lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatifnya adalah akses negatif internet, kecanduan bermain komputer, penyalahgunaan pengetahuan, mempermudah terjadinya haki atau hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, kecanduan aspek teknologi bukan isi pelajarannya. Nah, Lause harap kalian bisa ambil dampak positifnya ya dari sebuah internet ataupun komputer yang lagi marak-maraknya kita pakai saat ini ya. Oke. Kita lanjut dengan muatan SBDP di halaman 185 berjudul tentang memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Kita dapat menemukan alat musik dengan interval nada yang dipelajari. Membunyikan nada dengan menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, seluring, harmonika, angklung, dan kecapi. Nah, berikut adalah interval nada dari masing-masing oktav ya. Yang frame itu adalah 0 nada, second itu adalah 1 nada, terce itu 2 nada, quart itu adalah 2,5 nada, quint itu adalah 3,5 nada, sek itu adalah 4,5 nada, septidul itu adalah 5,5 nada, dan yang terakhir adalah oktav itu 6 nada. Paham sampai sini ya? Oke, kita hanya mempelajari itu saja di SBDP. Kita lanjut muatan bahasa Indonesia di halaman 186 berjudul tentang menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Nah, kita bisa lihat di situ di sebelah kiri kita ada penemu yang menemukan PLTA ya, yaitu Nikola Tesla. Nah, itu sekilas saja untuk mengetahui penemunya ya. Karena di pembelajaran 3 sampai 4 kemarin kita belajar tentang PLTA yang penemunya adalah Nikola Tesla. Nah, kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Nah, kalimat efektif ini berhubungan dengan kata baku dan kata tidak baku. Bagaimana kata baku itu? Kata baku itu memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Nah, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Kata baku digunakan pada acara formal atau acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Kata baku memiliki arti yang pasti, jadi dia tidak berubah ya. Ingat ya, kata baku itu untuk acara formal ya. Jadi tidak ada pakai bahasa daerah, itu namanya pakai ciri kata baku.
Nah, selanjutnya untuk yang tidak baku, kata yang tidak baku itu digunakan pada percakapan sehari-hari. Kata baku, kata tidak baku tercampur oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Selanjutnya kata tidak baku itu dapat berubah-ubah. Sudah? Nah, nanti di slide selanjutnya Lausa akan berikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, di sini ada ciri kalimat efektif, yaitu menggunakan kata baku. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, contoh kata baku dan kata tidak baku. Di sini ada contohnya ya, seperti yang Lausa bilang tadi. Contohnya adalah abjad. Disebut dengan abjad. Aktif itu aktif. Aktivitas, aktivitas. Andal, handal. Apotek itu apotik. Asas, azas. Atlet, atlet. Astronaut, astronot. Baut, baut. Nah, berpikir, berpikir. Besok, esok. Biosfer, biosfer. Budget, budget tulisannya ya. But, bis. Cabai, cabe. Cedera, cidera. Cengkeram, cengkram. Dipersilakan, dipersilahkan. Definisi, definisi. Daftar, daftar. Dolar, dolar. Durian, duren. Embus, hembus. Esai, esai. Film, film. Fisik, fisik. Formal, formil. Foto, foto. Gizi, gizi. Gladi, geladi. Gria, gria. Gubuk, gubuk. Hafal, hafal. Hakikat, hakikat. Ijazah, ijazah. Ikhlas, ikhlas. Oke? Nah, itu adalah contoh beberapa kata baku dan kata tidak baku. Nanti ini bisa kalian hafal ya, mana tahu keluar di saat UN maupun nanti pada saat PTS. Oke? Bisa dicatat dulu di buku tulisnya. Oke ya. Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktik. Kita akan kerjakan soalnya. Terlebih dahulu kita harus baca teksnya. Lausa akan baca teksnya ya. Blaise Pascal ada lahir tanggal 19 Juni 1623, merupakan penemu kalkulator. Pada tahun 1642, Pascal menciptakan mesin penghitungan pertama. Mesin hitung tersebut dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dengan cepat. Meskipun sederhana, akan tetapi penemuan Pascal tersebut merupakan awal mula kalkulator modern yang digunakan saat ini. Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas pajak. Sudah? Pertanyaannya adalah tentukan kata-kata tidak baku dalam teks tersebut. Setelah itu, temukan bentuk baku dari kata-kata tersebut. Yang kedua, tuliskan pula topik, masalah, dan kesimpulan dari teks tersebut menggunakan kalimat efektif.
Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah modern ya, kalimat baru menciptakan. Oke, siapa yang temu? Ya, ada yang ketemu, good, bagus ya. Yang ketiga itu adalah Blaise Pascal. Kesimpulannya adalah bahwa Blaise Pascal merupakan penemu kalkulator dan menciptakan mesin penghitung pertama. Oke, sudah ya? Oke, pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Kita lanjut ke PPKN di halaman 187 berjudul tentang melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya adalah mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Akibat tidak melaksanakannya adalah mainan mudah rusak dan rumah jadi berantakan. Yang kedua, kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaatnya itu adalah tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya, kalau akibatnya, ya proses belajar mengajar terganggu. Untuk yang ketiga, kewajiban melaksanakan piket kelas. Apa manfaatnya? Ya, kelas bersih dan rapi, serta nyaman untuk belajar. Selanjutnya, akibatnya apa? Ya, kelas bisa kotor dan berantakan, serta tidak nyaman untuk belajar. Untuk yang keempat, kewajiban menjaga fasilitas umum. Manfaatnya adalah, ya, semua orang tetap dapat menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Lalu apa akibatnya? Akibatnya fasilitas umum rusak dan tidak nyaman lagi untuk digunakan kalau dia rusak ya. Kalau akibat tidak melaksanakan kewajibannya. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, pembelajaran kita selesai.